Hutan Gumilang selalu menjadi tempat misteri yang menyimpan cerita-cerita tak terungkap. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Pak Jaya, seorang pemburu tua yang sudah puluhan tahun mengenal seluk-beluk hutan itu, berjalan dengan perasaan aneh. Hutan yang biasanya ramai oleh suara burung dan hewan liar terasa begitu sunyi. Hanya angin yang sesekali berdesir, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Dia terus melangkah, senapannya tergantung di bahu, hingga langkahnya terhenti. Di depannya, ia melihat sesuatu yang tidak biasa, jejak besar seperti seretan tubuh berat melintasi tanah. Dengan hati-hati, Pak Jaya mengikuti jejak itu. Semakin jauh ia melangkah, semakin berat udara di sekelilingnya. Hatinya berdebar ketika mendengar suara samar seperti desisan panjang yang berat, bergetar seolah berasal dari dalam bumi. Ia menyibak semak-semak tebal, dan di sanalah ia melihatnya, seekor ular piton raksasa dengan tubuh sebesar batang pohon, tergeletak lemah di tengah hutan. Perut ular itu membesar seperti sedang mengandung, tetapi bentuknya tidak wajar. Ada tonjolan yang bergerak-gerak di dalamnya, membuat Pak Jaya merinding. Ular itu membuka matanya perlahan, menatap Pak Jaya dengan tatapan yang bukan hanya tajam, tetapi seperti berbicara langsung ke dalam jiwanya. Pak Jaya mundur beberapa langkah, kakinya hampir tersandung akar. Ya Allah, gumamnya pelan, tangannya gemetar. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya, bukan hanya ular itu, tetapi hutan itu sendiri. Meskipun diliputi rasa takut, ia tahu ular sebesar ini bisa menjadi ancaman bagi penduduk desa jika dibiarkan begitu saja. Dengan hati-hati, ia mengikatkan tali jerat ke tubuh ular itu, memastikan tidak melukainya, lalu menariknya dengan susah payah ke gerobaknya. Di perjalanan pulang, suara aneh terus terdengar dari perut ular itu. Desisan bercampur dengan sesuatu yang menyerupai rintihan. Pak Jaya berusaha untuk tidak memikirkannya, tetapi pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan, bagaimana mungkin seekor ular mengandung sesuatu yang bisa bergerak seperti itu? Apakah ini hanya ular biasa, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Bayangan cerita-cerita lama tentang hutan Gumilang yang konon dihuni oleh roh-roh penjaga mulai bermain di benaknya. Ketika ia tiba di desa, suasana segera berubah. Warga yang melihat ular itu terkejut dan berkumpul di sekitar gerobak Pak Jaya. Anak-anak berlari menjauh, sementara orang dewasa berbisik-bisik. Astaga, ular ini besar sekali. Tapi lihat perutnya, seperti ada yang bergerak. Ini pasti pertanda buruk. Suara-suara penuh kecemasan itu membuat suasana semakin tegang. Kepala desa, Pak Herman, segera datang setelah mendengar keributan. Ia memandang ular itu dengan dahi berkerut. "Jaya, apa yang kau bawa ini?" tanyanya dengan nada khawatir. Pak Jaya menceritakan apa yang terjadi di hutan, dengan detail yang membuat semua orang tercengang. Ketika ia menyebut bahwa perut ular itu tampak bergerak seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya, beberapa orang langsung mundur dengan ketakutan. "Kita harus memanggil Bu Mira," ujar Pak Herman, merujuk pada dokter hewan desa. Ini bukan hal biasa. Bu Mira datang tak lama kemudian, membawa peralatan sederhana. Ketika ia mencoba mendekati ular itu untuk memeriksanya, ular itu mendesis pelan, matanya tajam menatapnya, membuatnya berhenti sejenak. "Perutnya terlalu besar, dan ini tidak seperti ular yang sedang bertelur," kata Bu Mira sambil memeriksa tonjolan yang bergerak-gerak di perut ular itu. Ia menyentuhnya perlahan, dan seketika itu ular tersebut kembali mendesis keras, membuat semua orang mundur ketakutan. "Aku tidak bisa menangani ini sendirian. Ini sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya," katanya dengan wajah tegang. Pak Herman mengangguk. "Kita harus memanggil bantuan dari kota," ujarnya. Malam itu, desa kecil itu diliputi suasana mencekam. Ular piton itu diletakkan di kandang kayu besar di balai desa, sementara para penduduk berkumpul untuk berdoa. Beberapa percaya ini adalah peringatan dari alam, sementara yang lain takut ini adalah kutukan. Di tengah suasana mencekam itu, Pak Jaya duduk di depan kandang, memandang ular yang perlahan-lahan menutup matanya. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menanti mereka semua. Hutan Gumilang telah membawa sesuatu yang tidak mereka pahami, dan malam itu, langit terasa lebih gelap dari biasanya. Pagi hari di desa Gumilang dimulai dengan suasana yang tidak biasa. Penduduk yang biasanya sibuk dengan ladang atau pasar kini berkumpul di balai desa, memandang kandang besar tempat ular piton raksasa itu diletakkan.
Suara bisik-bisik tak henti-hentinya terdengar, semakin membuat suasana tegang. Di dalam kandang, ular itu tampak semakin lemah, tetapi perutnya tetap bergerak seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Bu Mira, dokter hewan desa, berdiri dengan cemas di samping kepala desa, Pak Herman, yang berusaha menenangkan kerumunan warga. "Aku sudah mencoba yang terbaik," ujar Bu Mira dengan nada lelah. Pergerakan di dalam perutnya semakin kuat, dan ini bukan sesuatu yang biasa. "Aku tidak yakin ini bisa ditangani dengan peralatan sederhana di sini." Pak Herman mengangguk dengan wajah suram. Ia tahu situasi ini terlalu besar untuk kemampuan mereka. "Kalau begitu, kita panggil dokter dari kota. Kita tidak punya pilihan lain," katanya. Namun, suara warga mulai meninggi. "Pak Herman, ini pertanda buruk," teriak seorang lelaki tua dari tengah kerumunan. "Ular itu membawa kutukan. Kita harus membawanya kembali ke hutan sebelum hal buruk menimpa kita semua." Yang lain mengangguk setuju, tetapi ada juga yang tetap diam, bingung harus berpihak kemana. "Tidak," sahut seorang wanita muda. "Bagaimana kalau ini justru berkah? Mungkin ada sesuatu yang harus kita pelajari dari kejadian ini." Perdebatan itu semakin panas, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah kekacauan itu, Pak Jaya berdiri dan mengangkat tangannya, meminta semua orang diam. "Aku yang membawa ular ini ke desa, dan aku tidak menyesalinya," katanya dengan suara lantang. "Tapi aku percaya ini bukan soal kutukan atau berkah. Ini adalah tanggung jawab kita untuk memahami apa yang sedang terjadi. Kalau memang ada bahaya, kita harus tahu apa yang sedang kita hadapi." Kata-kata Pak Jaya membawa sedikit ketenangan, meskipun kecemasan tetap terlihat di wajah warga. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil medis dari kota tiba di desa, membawa 5 dokter yang dikirim oleh pemerintah setempat setelah laporan Bu Mira. Dr. Raka, seorang ahli bedah senior, turun dari mobil bersama timnya, Dr. Rina, seorang dokter spesialis penyakit hewan, dan 3 dokter umum lainnya, Dr. Budi, Dr. Lina, dan Dr. Surya. Mereka tampak terkejut melihat ukuran ular itu. "Ini luar biasa," kata Dr. Raka, mendekati kandang. "Aku belum pernah melihat kasus seperti ini." Setelah memeriksa ular itu dengan teliti, Dr. Raka memutuskan bahwa operasi adalah satu-satunya pilihan. Apapun yang ada di dalam tubuhnya, kita harus mengeluarkannya. Kalau tidak, ular ini akan mati, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi kalau kita membiarkannya begitu saja, katanya kepada Pak Herman dan Bu Mira. Namun, keputusan itu tidak diterima dengan mudah oleh warga desa. "Kalau kalian membuka tubuh ular itu, kalian membuka pintu bagi roh-roh jahat," teriak lelaki tua yang tadi memprotes. "Kami tidak sedang berbicara tentang roh, Pak," jawab Dokter Raka dengan nada tegas. "Ini tentang menyelamatkan nyawa, baik ular ini maupun siapapun yang mungkin terlibat." Setelah perdebatan panjang, akhirnya warga desa setuju, meskipun dengan keraguan yang besar. Operasi pun direncanakan dilakukan di balai desa, karena ular itu terlalu besar untuk dipindahkan ke tempat lain. Malam harinya, ketika persiapan operasi sedang dilakukan, suasana di balai desa begitu sunyi. Para dokter bekerja dengan hati-hati, menyiapkan peralatan medis mereka di bawah lampu-lampu minyak. Di luar, warga desa berkerumun, sebagian berdoa, sebagian memandang dengan tatapan curiga. Di dalam kandang, ular itu terbaring lemah, matanya terbuka sedikit, seolah mengetahui bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah ketegangan itu, Pak Jaya berdiri di samping kandang, memandangi ular dengan perasaan campur aduk. Ia merasakan hal yang sama seperti saat pertama kali menemukannya di hutan, ketakutan, penasaran, dan firasat buruk yang terus menghantuinya. Malam telah larut ketika persiapan operasi selesai. Di balai desa yang diterangi lampu minyak, suasana begitu mencekam. Ular piton raksasa itu dibius dengan hati-hati, tubuhnya yang besar terbujur kaku di atas meja kayu yang diperkuat khusus. Dokter Raka memimpin tim dokter, sementara Dokter Rina dan Dokter Surya mempersiapkan peralatan medis sederhana yang mereka bawa. Bu Mira berdiri di sudut, membantu secukupnya, meskipun ketakutan jelas terlihat di wajahnya. Di luar balai desa, warga desa berkumpul dalam keheningan, sebagian berdoa dengan khusyuk, sebagian lainnya bersiap jika sesuatu yang buruk terjadi. "Kita mulai," ucap Dokter
Raka dengan suara berat. Tangannya yang tegas mulai membuat sayatan pertama di perut ular itu. Kulit tebal ular terbelah perlahan, dan sesuatu yang aneh langsung terlihat, lapisan di dalamnya tidak seperti yang biasa ditemukan pada reptil. Ini, bukan struktur biasa, gumamnya, membuat timnya saling bertukar pandang. Suara mesin pemompa darah sederhana terdengar monoton, menemani setiap gerakan hati-hati mereka. Ketika perut ular terbuka sepenuhnya, udara di ruangan itu berubah. Sebuah tonjolan besar terlihat, bergerak-gerak seolah memiliki nyawa sendiri. Dokter, Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Dengan perlahan, ia membuka lapisan berikutnya, dan saat itulah semua orang terdiam, mata mereka membelalak tak percaya. Di dalam tubuh ular itu, ada sesuatu yang tidak masuk akal, seorang bayi manusia, terbungkus semacam membran berkilauan yang menyerupai kulit ular. Bayi itu tiba-tiba bergerak, membuat semua orang di ruangan itu mundur dengan kaget. "Ya Tuhan," bisik dokter. Rina, tangannya menutupi mulutnya. Bayi itu mengeluarkan tangisan pertama, suara nyaring yang memecah kesunyian malam. Dokter, Surya, yang berdiri paling dekat, dengan gemetar mengulurkan tangan untuk menyentuh membran itu. Ketika membran robek, bayi itu terlihat sepenuhnya, kulitnya pucat, dengan tanda lahir berbentuk pola sisik ular melingkar di punggungnya. "Kita harus memeriksanya," kata dokter. Raka dengan suara gemetar. Namun, bahkan ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Ini, tidak mungkin. Bagaimana bisa?" Bu Mira, yang berdiri paling belakang, berbisik lirih, "Mungkin ini bukan soal sains. Mungkin ini sesuatu yang tidak bisa kita pahami." Wajahnya dipenuhi ketakutan, tetapi juga rasa penasaran yang mendalam. Di luar balai desa, tangisan bayi terdengar jelas, memecah keheningan yang sejak tadi melingkupi warga desa. Sebagian dari mereka mundur dengan ketakutan, mengira suara itu sebagai pertanda buruk. "Apa yang kalian lakukan di sana?" teriak seorang lelaki tua dari luar. "Kalian telah membangunkan roh-roh jahat." Suasana di luar mulai ricuh, warga saling berteriak, beberapa bahkan mencoba mendekati balai desa dengan niat menghentikan operasi. Di dalam, bayi itu diangkat oleh dokter Raka, yang masih memeriksa tanda-tanda kehidupannya. "Dia sehat," katanya pelan, meskipun suaranya bergetar. Namun, ketika ia mencoba menatap mata bayi itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Mata bayi itu tidak seperti mata manusia biasa, melainkan berwarna kuning keemasan dengan pupil vertikal, persis seperti mata ular. Tubuh dokter Raka bergetar tanpa sadar, dan ia segera menyerahkan bayi itu kepada dokter Rina. Sementara itu, ular piton yang terbaring setelah operasi tampak bergerak pelan, meski masih lemah akibat bius. Mata besarnya terbuka sedikit, menatap ke arah bayi itu. Desis pelan keluar dari mulutnya, seolah mencoba berkomunikasi. "Dia tidak mati," gumam Bu Mira dengan suara tertahan. Semua orang di ruangan itu memandang ular dan bayi secara bergantian, perasaan takut bercampur dengan ketidakpastian. Malam itu, desa Gumilang tidak hanya menyaksikan kelahiran yang mustahil, tetapi juga awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan tak terduga. Pagi hari tiba, tetapi suasana di desa Gumilang jauh dari tenang. Kabar tentang kelahiran bayi manusia dari perut seekor ular piton raksasa telah menyebar seperti api. Warga yang awalnya hanya penasaran kini diliputi ketakutan. Banyak yang menganggap ini adalah kutukan, sebuah pertanda buruk dari roh-roh hutan yang marah karena manusia telah melanggar batas. Namun, ada pula yang percaya bahwa bayi itu adalah titisan dewa penjaga hutan, yang membawa berkah bagi desa. Perdebatan ini memecah belah desa menjadi dua kubu yang saling bersitegang. Di dalam balai desa, bayi yang baru lahir itu masih berada dalam perawatan tim dokter. Dokter Rina berusaha menenangkan bayi yang terus menangis, sementara dokter Raka mencatat setiap detail aneh yang mereka temukan. "Tanda lahir di punggungnya, ini seperti pola sisik ular," kata dokter Raka dengan suara pelan, menunjukkan punggung bayi kepada timnya. Dan matanya, mata itu tidak seperti milik manusia biasa. Semua dokter terdiam, mencoba mencari jawaban rasional, tetapi setiap penjelasan terasa tidak cukup. Pak Jaya berdiri di sudut ruangan, memandangi bayi itu dengan ekspresi campur aduk. "Anak ini, apa mungkin dia membawa sesuatu yang buruk?" tanyanya kepada dokter Raka. Namun sebelum dokter Raka sempat menjawab, pintu balai desa tiba-tiba digedor keras.
Suara ribut dari luar membuat semua orang terkejut. Pak Herman masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya pucat. Warga semakin tidak terkendali. Serunya, mereka ingin kita segera menyingkirkan bayi itu, atau mereka akan mengambil tindakan sendiri. Di luar, warga berkerumun dengan wajah marah dan cemas. Kita tidak bisa membiarkan makhluk itu tetap di sini, teriak seorang pria tua dengan suara lantang. Dia adalah kutukan, dan jika kita tidak segera mengusirnya, bencana akan menimpa kita semua. Seorang wanita lain menambahkan, ingat panen tahun lalu yang gagal. Ini pasti akibat hutan yang marah. Sekarang ular ini melahirkan sesuatu yang tidak wajar, ini peringatan terakhir kita. Pak Herman mencoba menenangkan mereka, tetapi suaranya tenggelam dalam teriakan warga. Di tengah kericuhan itu, seorang wanita muda, Lina, maju ke depan dan membela bayi tersebut. Kalian tidak tahu apa yang kalian bicarakan, katanya lantang. Bagaimana jika dia adalah berkah? Bagaimana jika dia dikirim untuk melindungi desa ini? Kalian terlalu cepat menyalahkan. Kata-katanya membuat beberapa warga ragu, tetapi sebagian lainnya semakin marah, menganggap Lina membela sesuatu yang tidak suci. Sementara itu, di dalam balai desa, bayi itu berhenti menangis secara tiba-tiba. Semua dokter yang mengerumuni tempat tidurnya terdiam. Bayi itu membuka matanya perlahan, menatap mereka satu persatu. Mata kuning keemasan itu terasa seperti menembus jiwa mereka. Dia tahu kita, bisik dokter Rina tanpa sadar. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara desisan keras. Semua orang di balai desa, termasuk warga yang sedang berkerumun, menoleh ke arah kandang tempat ular piton besar itu terbaring. Ular itu, yang semula lemah setelah operasi, kini bergerak dengan perlahan tetapi pasti. Matanya yang besar menatap ke arah pintu balai desa, seolah mencoba melindungi bayi yang baru saja dilahirkan dari tubuhnya. Warga yang melihat itu berteriak ketakutan, beberapa mundur menjauh. Dia masih hidup, ular itu akan menyerang kita, teriak salah satu warga. Suasana berubah menjadi kekacauan, dengan sebagian warga melarikan diri dan sebagian lainnya mencoba mendekati balai desa dengan membawa senjata. Dokter Raka keluar dari balai desa, berdiri di depan pintu untuk menghadang warga yang marah. Cukup, teriaknya dengan suara lantang. Bayi ini bukan kutukan, dia adalah makhluk hidup yang perlu kita lindungi. Jika kalian memaksakan kehendak, kalian hanya akan menciptakan bencana yang sebenarnya. Namun, ancaman dari warga semakin besar, dan situasi semakin sulit dikendalikan. Di saat yang sama, di dalam balai desa, bayi itu kembali menangis, suaranya terdengar seperti gema yang memantul di seluruh ruangan. Malam itu, desakan untuk memilih antara melindungi atau menyerahkan bayi itu mulai menghantui setiap orang di desa. Malam semakin larut, tetapi desa Gumilang tak kunjung tenang. Balai desa dikelilingi oleh warga yang semakin marah, sementara di dalamnya, suasana tegang terasa mencekik. Bayi itu terbaring tenang di pangkuan dokter Rina, tetapi tangisannya sebelumnya masih terngiang di telinga semua orang. Pak Herman berdiri di depan pintu, mencoba menahan desakan warga yang ingin menyerbu masuk. Kalian tidak paham apa yang sedang kalian hadapi, teriaknya. Namun, kemarahan warga sudah mencapai puncaknya. Di tengah kekacauan itu, Bu Mira melangkah ke tengah ruangan. Wajahnya terlihat pucat, tetapi ada tekad yang kuat di matanya. Kita harus bicara, katanya kepada dokter Raka, ada sesuatu yang kalian semua harus tahu. Suasana di dalam balai desa menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Bu Mira yang tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara. Hutan Gumilang memiliki sejarah panjang, penuh dengan cerita yang mungkin terdengar seperti mitos, tetapi ada kebenaran di dalamnya, katanya dengan suara bergetar. Ia melanjutkan ceritanya, mengingatkan semua orang tentang legenda tua yang pernah diceritakan oleh leluhur mereka. Konon, ada roh penjaga hutan yang mengambil bentuk ular raksasa, jelas Bu Mira. Roh itu dipercaya bisa berubah menjadi manusia dan kembali menjadi ular. Mereka bilang, jika roh itu merasa terancam, ia akan meninggalkan penerus untuk melindungi hutan. Mungkin, bayi ini adalah penerusnya. Suara Bu Mira terhenti, digantikan oleh keheningan yang begitu tegang. Dokter Raka tampak tidak percaya. Ini tidak mungkin. Kita harus melihat ini dari sisi sains, katanya, tetapi ia pun tidak bisa sepenuhnya menyangkal apa yang ia lihat sendiri. Dokter Rina, yang memegang bayi itu, berkata lirih,
Tapi bagaimana kita menjelaskan ini, dokter? Raka, mata bayi ini, tanda lahirnya, dan kenyataan bahwa dia lahir dari seekor ular. Pertanyaan itu menggantung di udara, menguatkan keraguan semua orang. Di luar, suara warga semakin keras. Mereka mulai mengetuk pintu balai desa dengan paksa. Serahkan bayi itu kepada kami. Jangan biarkan desa ini dihancurkan oleh kutukan. Teriak seorang pria tua. Suasana semakin kacau. Pak Herman mencoba menenangkan mereka, tetapi usahanya sia-sia. Beberapa warga bahkan mulai membawa obor dan senjata seadanya, bersiap untuk bertindak lebih jauh. Di dalam balai desa, suara desisan pelan terdengar. Ular piton raksasa yang masih terbaring lemah kini mulai bergerak lagi. Matanya menatap tajam ke arah bayi itu, lalu beralih ke arah pintu, seolah merasakan ancaman dari luar. Desisannya semakin keras, membuat semua orang di dalam ruangan membeku. Apa yang dia lakukan? Bisik dokter. Surya, matanya membelalak. Tiba-tiba, bayi itu membuka matanya dan menangis keras sekali lagi. Namun, kali ini, tangisannya terdengar berbeda, lebih seperti teriakan yang penuh kekuatan, menggema di seluruh balai desa. Ular piton itu bereaksi seketika, mengangkat sedikit tubuhnya meski masih lemah. Suara desisannya berubah menjadi nada yang lebih dalam, hampir seperti peringatan. Di luar, warga yang mendengar suara itu mulai mundur, rasa takut menyelimuti mereka. Pak Jaya, yang sejak tadi diam, akhirnya berkata dengan suara tegas, "Kita tidak bisa menyerahkan bayi ini. Apapun dia, ini adalah tanggung jawab kita. Kalau benar dia bagian dari roh hutan, kita harus melindunginya, bukan menghancurkannya." Kata-kata itu membuat suasana di dalam balai desa berubah. Namun, di luar, ancaman tetap nyata. Dengan kerumunan warga yang semakin tak terkendali, dan misteri bayi serta ular yang belum terpecahkan, malam itu menjadi malam yang panjang bagi desa Gumilang. Semua orang tahu, keputusan yang diambil malam ini akan menentukan nasib mereka semua. Malam di desa Gumilang semakin mencekam. Di luar balai desa, kerumunan warga telah mencapai puncak amarah mereka. Beberapa membawa obor dan senjata seadanya, sementara yang lain berteriak penuh ancaman. "Serahkan bayi itu, atau kami akan masuk," teriak seorang pria tua yang berdiri di depan kerumunan. Api dari obor-obor mereka berkedip-kedip, menambah kesan menyeramkan dalam kegelapan malam. Pak Herman, yang berdiri di pintu, merasa ketakutan sekaligus bertanggung jawab. Namun, ia tak berniat mundur. Di dalam balai desa, bayi itu masih dalam pelukan dokter Rina. Tangisannya berhenti, digantikan dengan tatapan kosong namun tajam dari mata kuningnya yang tidak biasa. "Dokter." Raka mendekati ular piton yang terbaring di sudut, mencoba memastikan keadaannya. "Dia masih lemah, tapi detak jantungnya stabil," kata dokter. Raka, meskipun suaranya terdengar tegang. Namun, ular itu terus mendesis pelan, matanya tak pernah lepas dari bayi yang baru lahir itu, seolah memberi peringatan kepada semua orang di dalam ruangan. Sementara itu, Bu Mira terlihat gelisah. "Kita harus segera membuat keputusan," katanya dengan nada khawatir. "Jika kita tidak melakukan sesuatu, warga bisa saja menyerang. Kita tahu mereka ketakutan, dan ketakutan bisa membuat orang melakukan hal-hal berbahaya." "Dokter." Raka menatap bayi itu dengan kebingungan. "Aku tidak bisa menyerah begitu saja," katanya. "Sebagai dokter, tugasku melindungi nyawa, tidak peduli seaneh apapun keadaannya." Ketegangan mencapai puncaknya ketika terdengar bunyi dentuman keras di pintu balai desa. Warga mulai berusaha mendobrak masuk. Pak Herman dan beberapa pria yang ada di dalam balai mencoba menahan pintu itu, tetapi kekuatan massa di luar membuatnya sulit. "Kami tidak bisa menahan mereka lebih lama," seru Pak Herman. Di tengah kepanikan itu, bayi di pelukan dokter Rina tiba-tiba mengeluarkan suara. Bukan tangisan, melainkan suara mendesis, suara yang sangat mirip dengan desisan ular. Semua orang di dalam ruangan terkejut, termasuk dokter Rina yang hampir menjatuhkan bayi itu karena gemetar. Desisan itu diikuti oleh gerakan mendadak dari ular piton. Meski masih lemah, ular itu mengangkat sebagian tubuhnya, menatap tajam ke arah pintu. "Dia tahu ada ancaman," bisik Bu Mira dengan nada hampir tidak terdengar. Seketika, mata ular dan bayi itu bertemu, seolah terjadi komunikasi diam-diam di antara mereka. Tiba-tiba, pintu balai desa berhasil didobrak.
Warga yang marah menyerbu masuk, membawa obor dan senjata. "Keluarkan bayi itu sekarang juga!" teriak salah seorang pria. Namun, sebelum mereka bisa mendekati, ular piton itu mengangkat tubuhnya lebih tinggi, meski gerakannya terlihat menyakitkan. Ia mengeluarkan desisan keras yang menggema di seluruh ruangan, membuat warga yang baru saja masuk terhenti dengan wajah penuh ketakutan. Di luar dugaan, bayi itu mulai menangis lagi, kali ini tangisannya disertai dengan pola suara yang menyerupai desisan ular. Suara itu semakin keras, menyatu dengan desisan ular piton. Warga desa yang awalnya menyerbu mundur perlahan, ketakutan oleh suara yang tidak bisa dijelaskan itu. Ini bukan manusia biasa," teriak salah satu dari mereka sambil menjatuhkan senjatanya. Pak Jaya berdiri di tengah ruangan, mengangkat tangannya untuk menghentikan warga. "Cukup," teriaknya, "lihatlah dengan mata kepala kalian sendiri. Bayi ini tidak datang untuk menghancurkan kita. Dia adalah sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita pahami. Jika kita melawannya, kita mungkin melawan sesuatu yang tak bisa kita kalahkan." Warga terdiam, sebagian mulai ragu, tetapi sebagian lain masih dipenuhi amarah dan ketakutan. Namun, desisan ular dan bayi yang terus bersahutan membuat mereka sadar bahwa ini bukan sesuatu yang bisa mereka lawan hanya dengan kekuatan fisik. Malam itu, ketegangan di balai desa berubah menjadi keheningan yang menakutkan. Warga mundur perlahan, sementara ular dan bayi itu tetap menjadi pusat perhatian. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi semua orang menyadari satu hal, takdir desa Gumilang kini telah terikat erat dengan makhluk aneh yang lahir dari perut seekor ular. Suasana balai desa kembali tegang setelah warga mundur dari pintu. Dokter Raka berdiri terpaku di dekat bayi yang masih menangis dengan nada yang aneh. Ular piton raksasa itu, meski tampak lemah, tetap mengangkat tubuhnya, seperti melindungi bayi dari ancaman luar. Warga desa yang tersisa di sekitar balai desa hanya bisa mengintip dari jendela dengan rasa takut bercampur penasaran. Namun, bagi sebagian orang, rasa takut mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, kesadaran bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak terjelaskan. Pak Herman melangkah ke tengah ruangan, berusaha memecah keheningan. "Kita tidak bisa membiarkan keadaan seperti ini terus berlanjut," katanya dengan nada mendesak. "Jika kita tidak segera membuat keputusan, warga akan kembali dengan amarah yang lebih besar." Ia menatap Dokter Raka dan Dokter Rina dengan harapan bahwa mereka memiliki jawaban. Namun, kedua dokter itu hanya saling pandang, tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Bu Mira yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Mungkin kita harus membawa bayi ini kembali ke hutan," katanya dengan suara bergetar. "Hutan adalah asal-muasal semua ini. Jika benar bayi ini adalah bagian dari roh penjaga hutan, maka hanya di sana dia bisa menemukan tempatnya." Kata-kata Bu Mira membuat semua orang terdiam. Dokter Raka mengernyit, menolak gagasan tersebut. "Itu tidak logis. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita melakukannya. Ini bukan soal mitos, ini soal ilmu." Namun sebelum ada yang bisa menanggapi, bayi itu kembali menangis. Kali ini tangisannya lebih keras, membuat semua orang menutup telinga mereka. Tiba-tiba, ular piton itu bergerak, meski tubuhnya masih lemah. Dengan perlahan, ia merayap ke arah bayi yang diletakkan di meja. Mata kuningnya menatap dalam-dalam pada bayi itu, lalu ia melingkarkan tubuhnya di sekeliling meja, seperti membentuk perisai hidup. Semua orang di dalam balai desa terdiam, tidak berani bergerak. Tepat pada saat itu, angin dingin masuk melalui celah pintu yang terbuka. Suara gemerisik daun terdengar jelas, seolah membawa pesan dari hutan. Pak Jaya yang berdiri di dekat jendela tiba-tiba terjatuh, matanya membelalak. "Aku melihat sesuatu," bisiknya dengan suara lirih. Semua orang menoleh padanya. "Aku melihat hutan, pohon-pohon besar yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dan, ada sosok ular raksasa di sana, tapi dia tidak mengancam. Dia menunggu sesuatu." Dokter Rina mendekati Pak Jaya, berusaha membangunkannya dari keterkejutannya. "Apa maksudmu?" tanyanya. Pak Jaya hanya menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, tapi aku merasa bayi ini harus kembali ke tempat asalnya." Hutan memanggilnya. Perkataannya membuat suasana semakin mencekam. Dokter Raka, meski skeptis, mulai merasakan bahwa apa yang terjadi di balai desa malam itu berada di luar jangkauan logika manusia.
Sementara itu, di luar, warga desa mulai kembali mendekat. Kali ini mereka tidak lagi membawa obor atau senjata. Ketakutan yang sebelumnya mendominasi perlahan berubah menjadi rasa penasaran dan rasa hormat. Mereka berdiri dalam keheningan, memandang ke arah balai desa dengan penuh kewaspadaan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam, tetapi suara desisan ular dan tangisan bayi tadi membuat mereka sadar bahwa ini bukan lagi sekadar masalah manusia melawan binatang. Pak Jaya berdiri, meski tubuhnya gemetar. "Kita harus membawa bayi ini ke hutan," katanya sekali lagi, kali ini dengan suara yang lebih mantap. "Jika benar dia adalah titisan roh penjaga hutan, maka dia tidak seharusnya berada di sini." Kata-kata itu seolah menjadi keputusan akhir. Dokter, Raka dan timnya tidak punya pilihan lain. Dengan penuh kehati-hatian, mereka membungkus bayi itu dengan kain, sementara ular piton raksasa yang lemah perlahan mencoba mengikuti, seolah memahami bahwa perjalanannya menuju rumah telah dimulai. Malam yang gelap menjadi saksi perjalanan paling aneh di desa Gumilang. Bayi yang baru lahir dari seekor ular piton dibawa menuju hutan larangan, tempat yang selama ini dianggap penuh misteri. "Dokter," Rina memeluk bayi itu erat, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan oleh perasaan tak menentu yang menyelimuti hatinya. Ular piton besar itu, meskipun masih lemah, terus merayap perlahan di belakang rombongan kecil yang terdiri dari Dokter Raka, Bu Mira, Pak Jaya, dan beberapa warga yang memberanikan diri untuk ikut. Setiap langkah terasa berat, seolah hutan itu menahan mereka. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap yang menutupi bulan. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah dan dedaunan, namun terasa lebih dingin dari biasanya, seakan-akan hutan itu menyadari kehadiran mereka. "Apakah ini keputusan yang tepat?" gumam Dokter Raka, masih merasa ragu dengan semua yang telah terjadi. Bu Mira hanya menoleh ke arahnya, ekspresinya penuh keyakinan yang didasari oleh firasat. "Kita harus percaya, atau semuanya akan berakhir buruk." Ketika rombongan mencapai bagian terdalam hutan, suasana semakin mencekam. Udara terasa berat, dan suara binatang malam menghilang, digantikan oleh keheningan yang memekakkan.